Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane, tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kata cawe-cawe ini sedang rame diucapkan. Bahkan ya diperbincangkan di ruang-ruang publik, termasuk di warung kopi. Nah, itu sebetulnya bermula dari lawan politik Pak Jokowi yang mengindikasi bahwa Pak Jokowi itu terlalu cawe-cawe terhadap partai politik. Ya, padahal sudah diketahui umum bahwa partai politik itu mempunyai ya tingkat kemerdekaan sendiri untuk menentukan siapa capres dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh seorang Pak Jokowi. Tapi itulah lawan politik. Kalau hanya mendengar kata cawe-cawe. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa saya akan tidak netral dan cawe-cawe pada pemilihan umum 2024. Tidak stop sampai di situ. Beliau mengatakan ingin meyakinkan bahwa pemilu itu adalah jujur dan adil, demokratis, transparan. Nah, itu. Jadi penjelasan beliau tidak stop sampai pada kata-kata cawe dan tidak netral. Yang kedua, Pak Jokowi itu mempunyai visi ya, bagaimana Indonesia mampu keluar dari middle income trap. Ya, seperti kita ketahui tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia. Dan kita mempunyai kesempatan untuk melakukan pembenahan selama 13 tahun agar dapat dikategorikan sebagai negara maju. Nah, itulah apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Tapi setelah itu sontak Anies dan tim kecil koalisi berkumpul, berdiskusi apa sih maksudnya tidak netral dan cawe-cawenya Pak Jokowi. Nah, bagi lawan politik tentu melihatnya itu dari sisi negatif. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan dalam press release-nya bahwa beliau mengkhawatirkan akan adanya kriminalisasi. Nah, pertanyaannya kriminalisasi terhadap siapa dan dari mana gitu loh. Tapi yang kita ketahui bahwa memang Anies ya kasus Formula E yang ada di KPK itu masih terbuka. Artinya apa? Artinya Anies masih berpeluang untuk dimintain saksi, bahkan bisa menjadi terduga, bahkan bisa lagi menjadi tersangka. Jadi kasus Formula E yang ada di KPK itu masih terbuka. Inilah mungkin maksudnya seorang Anies. Yang kedua adalah tidak netral. Nah, Pak Jokowi itu tidak punya kemampuan untuk mengatur atau memilih ya siapa, partai apa dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak netral itu hanya kekhawatiran seorang Anies. Ya, jadi itu adalah tidak betul. Mengenai penjagalan, Anies sering mengatakan bahwa ada ya skenario penjagalan. Siapa yang bisa menjegal Anies? Jokowi tidak mungkin. PDIP tidak mungkin. Yang bisa menjegal seorang Anies itu hanya 3 partai, yaitu Nasdem, ya, PKS maupun Demokrat. Jadi tidak ada yang bisa menjegal seorang Anies. Ya, ini hanya membangkitkan emosional terjalimi. Oh, ada orang yang menjegal. Ya tidak ada, ngapain pula Anies dijegal? Emangnya seberapa tinggi elektabilitas seorang Anies? Jadi yang bisa menjegal Anies itu adalah Partai Nasdem,
Demokrat maupun PKS. Ya, kita bisa melihat bagaimana Demokrat kalau AHY tidak cawapres tentu akan hengkang dari koalisi perubahan. Anies pasti terjegal secara otomatis. Ya. Lalu kekhawatiran berikutnya adalah tidak fair. Nah, ini tidak fair itu seperti apa? Ya. Jadi ini susah juga dicerna, tidak fair terhadap siapa dan dari mana. Ya, saya rasa Pak Jokowi tidak sampai ya untuk melakukan kepada orang yang tidak fair dan lain sebagainya. Buat apa? Kerjaan beliau itu banyak. Masa ngurusin seorang Anies. Ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jokowi cawe-cawe itu sebetulnya menjadi kekhawatiran seorang Anies. Anies was-was ya terhadap ya keberhasilan atau kegagalan Anies Nyapres. Jadi kalau menurut Cak Ompong, gagal dan tidaknya itu tergantung daripada seorang Anies. Nah, yang menjadi lucu adalah ketika dalam penutupannya beliau mengatakan bahwa dengan ya statement Pak Jokowi cawe-cawe dan tidak netral justru ya membuat koalisi perubahan semakin solid ya dan semakin ya bersemangat ya untuk membuktikan bahwa Anies bisa menjadi capres. Jadi Jokowi cawe-cawe yang was-was itu adalah seorang wanis. Oke, sampai kita jumpa lagi.